Kapten Red Sparks Yeom Hyeseon terlihat hilang arah saat Red Sparks kehilangan cahaya terang dalam timnya. Di dalam dunia olahraga, setiap langkah dan keputusan seringkali memiliki dampak yang luas dan tak terduga. Salah satu momen yang paling menyayat bagi Yeom Hyeseon, kapten dari tim voli Red Sparks, adalah saat dirinya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Megawati Hangestri telah memutuskan untuk tidak melanjutkan karir di klub tersebut untuk musim mendatang. Megawati, yang dikenal sebagai pahlawan bangsa, telah menjadi sosok sentral di lapangan dengan semangat juangnya yang membara dan kemampuannya yang luar biasa. Dia tidak hanya berlari di atas lapangan, tetapi juga menginspirasi banyak orang dengan dedikasinya. Ketika ditanya tentang perasaannya seiring dengan kepergian Megawati, Yeom Hyeseon mengungkapkan penyesalan yang mendalam. "Kalau aku lebih peka, mungkin dia masih di sini," ujarnya dengan nada yang penuh haru. Ini adalah ucapan refleksif dari seorang kapten yang merasakan bahwa ia mungkin telah gagal dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki timnya. Di tengah keheningan yang menyelimuti pusat latihan Red Sparks, Yeom terlihat mengenang momen-momen berharga yang telah dibagikan bersama Megawati. Hubungan antara Yeom dan Megawati tidaklah sederhana. Mereka bagaikan dua kutub magnet yang berbeda. Yeom, yang dikenal sebagai sosok yang tenang dan strategis, seringkali berhadapan dengan Megawati yang penuh energi dan kegembiraan. Kontras ini malah menciptakan chemistry yang membuat Red Sparks bersinar di pentas voli Korea. Dalam pandangan Yeom, Megawati bukan sekadar seorang rekan setim, ia adalah jiwa dari tim. Dia membuatku percaya lagi pada kemungkinan-kemungkinan yang ada, pada api yang bisa menyala dari percikan kecil, katanya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya Megawati bagi keberadaan dan semangat tim. Namun, di balik senyuman dan permainan cemerlangnya, terdapat rasa bersalah yang mendalam dalam diri Yeom. Ia terus-menerus merasa seperti gagal memberikan rasa aman dan dukungan yang utuh, terutama saat Megawati berada di bawah tekanan yang besar dari media dan harapan publik. Keputusan Megawati untuk meninggalkan Red Sparks mengejutkan banyak pihak, dan bagi Yeom, itu adalah sebuah kehilangan yang sangat berat. Ia mengingat dengan jelas momen ketika Megawati menyampaikan keputusan itu, "Terima kasih untuk segalanya, Uni. Tapi aku tahu dari sorot matanya, dia lelah," ungkap Yeom saat mengenang momen ketika ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat selain mengangguk dalam keheningan. Hari-hari setelah kepergian Megawati terasa berbeda. Tiada lagi tawa ceria, suara sepatu yang beradu, dan semangat yang biasanya mengalir dalam ruang latihan Red Sparks. Liga Voli Korea, KOVO, mulai merasakan dampak hengkangnya dua bintang besar, Kim Yeon-kum dan Megawati Hangestri. Kedua pemain tersebut tidak hanya dikenal karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena daya tarik yang luar biasa yang berhasil menggugah antusiasme fans hingga ke tingkat internasional. Keputusan Kim Yeon-kum untuk tidak melanjutkan karirnya dan diikuti oleh Megawati semakin menguatkan kekhawatiran akan penurunan minat publik terhadap voli, seperti yang diungkapkan Kim. Sementara itu, banyak penggemar yang merasa bahwa keputusan KOVO tidak adil ketika Megawati tidak dimasukkan ke dalam jajaran Best 7 musim ini. Mereka menyaksikan bagaimana Megawati pernah meraih gelar MVP dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak, serta berperan penting dalam membawa timnya ke final setelah sekian lama. Semua ini menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati, bahkan setelah keputusannya untuk tidak lagi bermain di Korea. Di sisi lain, meski merasa kehilangan yang mendalam setelah ditinggalkan oleh Megawati, tim Red Sparks di bawah kepemimpinan Hee-jin berusaha untuk bangkit dan membangun kembali kekuatan. "Apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan," ujar Hee-jin, menegaskan bahwa tim harus melanjutkan perjuangan mereka. Meskipun kehilangan seorang megastar, dia yakin bahwa pemain-pemain lain akan saling mendukung, berusaha untuk saling menguatkan. Ketika berada di bawah arahan pelatih Ko Hee sejak 2022 hingga 2023, Red Sparks sudah mencapai prestasi terbaik mereka, yaitu menjadi runner-up. Kini, tim berupaya untuk menyusun kembali barisan dan mencari pemain baru, seperti kehadiran pemain asing asal Thailand, Wipawistritong, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Megawati. Ko Hin, pelatih Red Sparks, juga merasa beruntung bisa memiliki pemain seperti Megawati selama 2 musim dan percaya bahwa keberadaannya dalam tim telah membawa banyak perubahan positif dan prestasi bagi klub. Kepergian Megawati menjadi salah satu momen yang paling sulit dalam sejarah klub, namun tim tetap bertekad untuk menjadikan masa depan lebih cerah.
Pelatih Kohin menyatakan, "Saya berharap tim bisa menembus babak perebutan gelar juara lagi setelah 13 tahun, dan Megawati merupakan bintang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut." Meski perjalanan untuk membangun kembali tim Red Sparks tidak akan mudah, semangat dan dedikasi para pemain akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ke depan. Dengan kerjasama dan komitmen untuk saling mendukung, Red Sparks berharap untuk kembali bersaing di level tertinggi dalam Liga Voli Korea, menjadikan masa lalu yang berharga sebagai pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Kesediaan Hijin dan tim untuk menatap ke depan menghadapi masa transisi ini menunjukkan bahwa dalam dunia olahraga, setiap perubahan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian, meski kehilangan Megawati Hangestri merupakan sebuah luka yang dalam bagi tim, Red Sparks bertekad untuk terus melaju dan berjuang demi prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Mereka mengambil risiko namun tetap memukau, 8 pemain keturunan baru bergabung. Kekuatan timnas Indonesia U23 menjadi sorotan di Asia. Kita semua tahu bahwa dalam dunia sepak bola, harapan dan impian seringkali terbang tinggi. Saatnya untuk meraih mimpi tersebut, marilah kita terbang malam ini, melangkah tinggi bak burung yang bebas di angkasa. Pergerakan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dalam mencari pemain muda keturunan dari berbagai belahan dunia telah membuat tim nasional Indonesia semakin kuat, bahkan mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di level Asia. Hal ini dapat kita saksikan ketika Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang berhasil bertahan di babak penyisihan dan luar biasanya, tim Garuda Muda masih dapat bersaing hingga saat ini meskipun terjebak dalam grup yang sangat kompetitif. Performa anak-anak Garuda yang berhasil meraih tiket menuju Piala Dunia U17 sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia kini tidak bisa dianggap remeh. Menjelang Piala Asia U23, pelatih baru, Gerald Vandenberg, masih aktif mencari bakat-bakat terbaik, baik dari Liga 1 maupun di kalangan pemain keturunan yang bermain di Eropa. Menurut sejumlah laporan terbaru, pelatih asal Belanda ini sudah mempersiapkan beberapa pemain keturunan baru untuk berlaga di Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi. Lalu, siapa sajakah mereka? Mari kita ulas lebih dalam. Timnas Indonesia saat ini benar-benar berusaha untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi. Sejak PSSI berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir, progres yang dilakukan mulai terlihat dengan nyata. Sebagai representasi dari sebuah bangsa, kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan, bukan hanya untuk mencapai hasil dalam jangka pendek maupun menengah, tetapi juga untuk membangun sebuah tim yang tangguh untuk jangka panjang. Indonesia telah berhasil menarik perhatian publik dalam gelaran Piala Asia U23 tahun lalu, di mana banyak pemain yang terlibat sudah memiliki pengalaman bermain di level timnas senior. Tak heran jika Indonesia mendapatkan perhatian luar biasa setelah mampu mencapai babak semifinal dengan status sebagai tim debut. Kini, kepercayaan publik terhadap perkembangan timnas semakin meningkat, terutama setelah melihat tim senior Indonesia berhasil mencatatkan 9 poin dari 8 laga yang dimainkan di fase grup. Selain itu, anak-anak Garuda Muda juga berhasil menyuguhkan penampilan yang membanggakan. Mereka keluar sebagai juara grup di babak penyisihan Piala Asia U17 dan berhasil meraih tiket ke Piala Dunia yang akan diadakan di Qatar pada akhir tahun ini. Sementara itu, program pencarian pemain keturunan ini sebenarnya merupakan rencana yang dicetuskan oleh mantan pelatih Sinteyong untuk menciptakan pondasi tim yang solid dan kompetitif. Setelah kepergian Kocin, PSSI tentu harus melanjutkan program tersebut dengan harapan menciptakan generasi pemain yang berkualitas, diisi dengan nama-nama terbaik. Dengan perlahan, PSSI mulai memperbaiki sistem pembinaannya dan mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari pemain keturunan di luar negeri. Belanda menjadi salah satu negara tujuan utama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mereka berhasil mendatangkan 2 pemain, Ivan Diener dan Justin Hepper, yang menunjukkan performa mengesankan pada Piala Asia yang lalu. Pelatih baru timnas U23, Gerald Vandenberg, telah menyiapkan beberapa pemain keturunan baru yang meliputi posisi penjaga gawang, bek, dan penyerang. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Van den Hul, seorang kiper berusia 21 tahun yang dikabarkan memiliki darah Indonesia. Danny van den Hovel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI, namun pelatih timnas U21 Belanda, Michael Reiziger, sempat memanggilnya untuk bermain dalam FIFA Matchday bulan Maret yang lalu. Selanjutnya, ada nama Mike Lain, seorang bek yang bermain untuk Sparta Rotterdam. Ia kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola domestik setelah bertemu dengan Fardi Bahdim. Selain dari pertemuan tersebut, informasi mengenai kemungkinan naturalisasi Mike Lain juga diperkuat oleh pernyataan anggota Chopesi, Arya Sinulinga, dalam saluran YouTube-nya.
Arya menyebutkan bahwa ada pemain berposisi bek dan gelandang yang tengah dalam proses naturalisasi. Melihat kode tersebut, Mike Lyon bisa jadi merupakan pemain yang dimaksud karena ia dapat berposisi sebagai gelandang tengah atau bek kiri. Lalu, ada sosok Jensen Schild dan Tristan Hoyers. Jensen Schild adalah bek muda berkewarganegaraan Belanda yang lahir di Eindhoven pada tanggal 23 Mei 2003, dan saat ini baru berusia 21 tahun. Menurut laporan dari akun pemain turunan.id di Instagram, Yasan Seld merupakan keturunan Maluku yang kini bermain untuk tim di Liga Kedua Inggris, Sunderland. Usianya yang muda membuatnya berpotensi menjadi duet yang tangguh bersama Justin Haper di lini belakang timnas U23. Di sisi lain, Tristan Pezzole, yang juga bermain sebagai bek, semakin mendekat ke timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, yang seringkali menjadi penghubung antara pemain diaspora dan publik tanah air. Yusa mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Tristan dan mendapatkan tanggapan positif. Aku pernah berbicara dengan dia dan bertanya apakah dia ingin membela timnas Indonesia jika ada kesempatan atau undangan dari PSSI, dan dia terbuka untuk hal itu, ujar Yusa Nugraha. Selain 3 pemain yang disebutkan, terdapat juga nama Lauren Ulrich yang teridentifikasi oleh media Jerman sebagai salah satu pemain keturunan yang eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Lauren adalah gelandang berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Pada musim ini, Lauren telah tampil dalam 12 laga dengan mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist. Dalam pertandingan terbarunya, ia berhasil mencetak gol dari tendangan bebas jarak jauh meskipun timnya kalah melawan Victoria Kehel 1-2. Mari kita lihat gaya bermain Lauren yang lebih mengandalkan aspek bertahan, dengan keunggulan dalam intercept dan tackling. Jika ia bergabung dengan timnas Indonesia, perpaduan antara dirinya dan Ivan Jenner akan menjadikan lini tengah timnas U23 semakin elegan. 3 pemain baru lainnya, Julian Urip, Mauro Zylstra, dan Mileno Jonathan juga memiliki peluang untuk bergabung. Sebagaimana kita ketahui, Mauro Zylstra telah melengkapi berkas-berkasnya dan kini tinggal menunggu giliran untuk dilantik menjadi WNI. Sementara itu, Mileno Jonathan baru-baru ini tiba di Jakarta bersama keluarganya, meskipun hingga saat ini masih belum ada kabar terbaru mengenai prosesnya. Julian Urip, juga, berada dalam kondisi yang mirip dengan Mileno Jonathan. Kita berharap mereka bisa menjalani pelantikan bersama Mauro Zylstra, mengingat PSSI selalu suka memberikan kejutan yang tak terduga. Melihat potensi yang ada, kami yakin bahwa Coach Gerald akan merasa senang jika semua proses berjalan lancar. Semakin banyak pilihan, semakin baik untuk meramu skuad yang tangguh. Dan tentunya kita tidak boleh melupakan sosok BMK dan tim Gapens yang juga bisa berpotensi masuk dalam skuad Garuda. Jika semuanya bergabung, bayangkan betapa menawannya skuad Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Mari kita doakan agar seluruh pemain dapat melalui proses ini dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Jika semua bisa bergabung, Indonesia U23 akan kembali menciptakan sejarah setelah sebelumnya berhasil melaju ke semifinal. Siapa tahu, kali ini mereka bisa mencapai final atau bahkan meraih juara. Amin. Semakin heboh. Kehebohan di media sosial Vietnam, Kim Sang-sik beri sinyal minat boyong pemain timnas Indonesia untuk perkuat ASEAN All-Stars hadapi Manchester United. Kabar terbaru dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, adalah bahwa mereka telah menunjuk pelatih asal Vietnam, Kim Sang-sik, untuk memimpin tim ASEAN All-Stars dalam pertandingan melawan Manchester United, yang akan diadakan di Bukit Jalil, Malaysia pada tanggal 28 Mei 2025. Dalam pertandingan ini, para pemain terbaik dari Asia Tenggara akan dipilih untuk membela tim. Di antara nama-nama yang tengah viral di media Vietnam, terdapat 3 pemain dari Indonesia yaitu Ula Romani, Kevin Dick, dan Jai Etses. Menariknya, tidak ada pemain naturalisasi dari Malaysia dalam daftar tersebut, kecuali Arif Aiman yang akan dipanggil oleh Kim Sang-sik. Pemain lainnya berasal dari Vietnam dan Thailand. Kini, tim ASEAN All-Stars harus bersiap menghadapi tantangan berat, terutama mengingat bahwa para pemain Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Juni mendatang. Semua keputusan ini tampaknya akan ditentukan oleh Erick Thohir, yang merupakan sosok penting dalam sepak bola Indonesia saat ini. Mari kita simak beberapa pernyataan dari pengamat sepak bola di Vietnam dan Malaysia. Beberapa saat yang lalu, Lien Bong Vietnam mengumumkan berita bahagia terkait pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik.
Dengan kepercayaan yang diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan ini, ia dipilih untuk memimpin timbangan para bintang sepak bola Asia Tenggara menghadapi klub ternama, Manchester United, bulan depan. Pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan sepak bola di kawasan ini. Mari kita perankan Kim Sang-sik dan memilih 11 nama terbaik dalam dunia sepak bola Asia Tenggara saat ini, bersiap untuk menciptakan kejutan di tengah salah satu klub legendaris dari Inggris. Penunjukan Kim Sang-sik sebagai pelatih tim ASEAN All-Stars adalah bukti nyata dari keunggulan dan kepercayaan yang telah ia bangun di kalangan pecinta sepak bola. KF Samet selaku pengamat menyebutkan bahwa Kim Sang-sik adalah simbol dari kemajuan dan profesionalisme. Kepemimpinannya diharapkan dapat menginspirasi tidak hanya para pemain di tim, tetapi juga generasi baru para atlet dan penggemar. Tim ASEAN All-Stars ini akan terdiri dari para pemain unggulan yang dipilih dari 12 federasi anggota di Asia Tenggara, menunjukkan keragaman dan kekuatan kolektif dalam sepak bola di kawasan ini. Setelah meraih juara di ASEAN Cup 2024, kemungkinan besar tim yang dilatih oleh Kim Sang-sik tidak akan banyak mengalami perubahan dalam sistem taktiknya. Sangat mungkin ia akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk tim All-Stars, dengan pertahanan yang kokoh yang telah dibangun selama persiapan untuk ASEAN Cup tersebut. Banyak pemain di tim nasional diperkirakan akan sangat familiar di kalangan kita. Pertama, untuk posisi kiper, Nguyen Han Trieu siap menjadi penjaga gawang yang diandalkan. Ia telah terbukti sebagai salah satu yang terbaik dalam sepak bola Vietnam saat ini, meski tidak memiliki tinggi badan seperti kiper internasional lainnya. Namun, kecepatan reaksi, kemampuan membaca permainan, dan keputusannya dalam mengawal gawang sangat mengesankan. Dalam susunan 3 bek, Davy Gis, sebagai bek tengah dengan latar belakang Eropa yang solid, mendapat perhatian besar. Terlahir dan dibesarkan di Belanda, saat ini ia bermain di Serie A untuk klub Venezia, memiliki tinggi badan ideal 1,91 meter dan kemampuan bertahan yang cukup bisa diandalkan. Dia menunjukkan kualitas luar biasa meskipun baru saja bergabung dengan timnas Indonesia. Bergabung bersamanya, Siti Isid juga akan memperkuat lini belakang. Isid telah menjadi salah satu bek dengan segudang pengalaman dan konsistensi dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah menjadi suara kebangkitan tim Vietnam. Meski tidak memiliki tinggi badan ideal, ia memiliki kemampuan baca permainan yang baik dan mentalitas bertanding yang stabil. Jika melihat performa Malaysia, mereka tidak memiliki perwakilan di tim ini, walau Arif Aiman memiliki potensi besar menjadi salah satu pilihan solid bagi tim. Lanjut ke posisi tengah, Nguyen Hoang Che merupakan sosok gelandang andalan yang mampu bermain di banyak sektor, dengan kemampuan mendistribusikan bola dan berkontribusi dalam serangan maupun pertahanan. Dia telah menjadi stabilisator di lini tengah tim Thailand saat Asian Cup 2024. Kevin, yang terlahir di Belanda, juga memiliki perjalanan menarik dalam karirnya. Meskipun pernah dipanggil untuk tim U21 Belanda, sekarang ia bersinar di sepak bola Indonesia, dikenal karena kecepatan dan kemampuannya dalam menyerang. Dalam skema 3-4-3, dia akan menjadi mesin ofensif yang bermanfaat. Saat membahas lini depan, salah satu nama yang harus diperhatikan adalah Suvanat. Dia mewakili generasi muda berbakat dari sepak bola Thailand dan bisa menjadi ancaman untuk pertahanan lawan. Ula Romani, pemain muda berbakat dari Indonesia, juga memiliki potensi luar biasa dan bisa dianggap sebagai salah satu penyerang powerful yang sedang naik daun. Penuh dengan teknik, mobilitas, dan kreativitas, Romani sangat berpotensi menjadi bintang di tim ini. Dan tak ketinggalan, Nguyen Quang Hy, kapten tim klub Hani, yang dianggap sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola Vietnam. Tim ini akan didukung penuh oleh semangat juang dan dedikasi dari setiap pemain yang terpilih. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kim Sang-sik, mereka memiliki satu tujuan bersama, yaitu mewakili negara mereka dan menunjukkan kebanggaan serta kekuatan seluruh kawasan Asia Tenggara. Para pemain akan memasuki lapangan dengan semangat yang membara dan berharap untuk mencapai hasil terbaik. ASEAN All-Stars akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil, melanjutkan kunjungan Manchester United ke Kuala Lumpur. Kita sudah tahu lawan mereka kali ini bukanlah tim nasional Malaysia seperti 16 tahun lalu, melainkan ASEAN All-Stars yang terbentuk dari para pemain unggulan. Menyadari adanya minat besar dari publik, kami berupaya merangkum pemain terbaik dari berbagai negara berdasarkan kriteria kami, di mana satu negara hanya bisa diwakili oleh satu pemain.
Ini adalah sudut pandang kami. Meskipun kami mengetahui bahwa kriteria seleksi mouting tim tersebut mungkin berbeda. Kami menyadari masih banyak nama-nama yang diinginkan oleh para penggemar, seperti Supanat, Arif Aiman, dan Marcelinho. Namun, kita tetap berharap para pemain timnas Indonesia bisa berkontribusi maksimal bagi tim ini. Kita semua berharap agar mereka dapat tampil maksimal, terutama mengingat tantangan besar yang menanti di bulan Juni mendatang dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Semoga keputusan yang diambil oleh Erick Thohir menjadi yang terbaik untuk tim dan para pemain. Sumbar kelewat batas. Pelatih Timnas U17 Korea Utara mengklaim sudah mendeteksi kelemahan Timnas U17 Indonesia. Modal 2 trofi sebelumnya jadi kekuatan besar tuturnya. Pelatih dari tim nasional U17 Korea Utara, yaitu Oh Tae-song, dengan percaya diri mengungkapkan analisis mendalam mengenai Timnas U17 Indonesia menjelang pertemuan kedua tim di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium pada hari Senin, tanggal 14 April. Timnas U17 Indonesia mendekati laga ini dengan membawa catatan mengesankan, yaitu rekor kemenangan sempurna di grup C setelah berhasil mengalahkan 3 tim, yaitu Korea Utara, Yaman, dan Afghanistan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tim asuhan Nova Arianto memiliki performa yang sangat baik sehingga siap untuk menghadapi tantangan di babak knockout. Di sisi lain, tim nasional U17 Korea Utara, meskipun menunjukkan beberapa performa yang kuat, hanya berhasil meraih 2 hasil imbang saat berhadapan dengan Oman dan Iran serta memperoleh 1 kemenangan dari Tajikistan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka perlu meningkatkan performa untuk menghadapi salah satu tim yang dianggap kuat dari kawasan Asia Tenggara. Menariknya, kedua tim diketahui memiliki lini serang yang cukup tangguh, yang akan menambah intrik pertandingan ini, menjadikannya semakin menarik untuk disaksikan oleh penggemar sepak bola. Oh Tae-song, selaku pelatih, mengakui bahwa Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia, merupakan salah satu tim dengan pertahanan yang solid. Hingga saat ini, mereka hanya kebobolan 1 gol, yang terjadi melalui proses tendangan penalti ketika melawan Yaman. 2 pertandingan lainnya mereka lalui dengan catatan clean sheet atau tanpa kebobolan, yang merupakan sinyal bahaya bagi timnya. Oh Tae-song menjelaskan, gaya permainan mereka terdiri dari pertahanan yang solid, serta serangan yang mematikan dan efektif, seperti dikutip dari bolasport.com melalui laman AFC. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara telah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari tim lawan dengan cermat. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, mereka tetap optimis. Kondisi mental dari Timnas U17 Indonesia yang tidak terkalahkan di fase grup memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada pasukan Nova Arianto. Mereka datang ke pertandingan ini dalam kondisi terbaik dan percaya diri untuk bersaing di fase perempat final. Namun, Oh Tae-song tidak lantas meremehkan lawan. Dia memiliki keyakinan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik untuk menghadapi Indonesia. Meskipun Korea Utara tidak tampil dengan sempurna selama fase grup, hal ini tidak membuat mereka merasa gugup untuk laga yang diprediksi akan berlangsung ketat. Tim U17 dari Korea Utara juga telah lolos ke Piala Dunia U17 2025, dan pencapaian ini tidak membuat mereka lengah. Mereka tetap fokus dalam mengejar ambisi untuk melaju jauh di kompetisi Piala Asia edisi kali ini. Persiapan yang telah dilakukan oleh tim ini terlihat maksimal, mengingat pentingnya pertandingan ini bagi perjalanan mereka di pentas internasional. Oh Tae-song melanjutkan, kami telah mencapai tujuan awal kami untuk lolos ke Piala Dunia FIFA. Oleh karena itu, moral tim kami sangat tinggi. Namun, kami menyadari bahwa perjalanan masih panjang dan kami harus berkonsentrasi sepenuhnya dalam setiap pertandingan yang kami jalani. Dengan kesiapan yang matang dan optimisme yang tinggi, kedua tim dipastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka dalam laga yang penuh tekanan dan harapan ini. Pertandingan perempat final ini tidak hanya akan menjadi ajang untuk membuktikan keunggulan masing-masing tim, tetapi juga dipenuhi dengan harapan untuk mencapai hasil yang terbaik di kancah sepak bola internasional.